Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Herman SEMT, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Eka Susilowati beserta dengan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perpajakan semester 3 pada program studi akuntansi di Universitas Islam Indragiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena grogi Pak. Nggak, santai aja. Ya. Tidak menyangka aja gitu bisa direspon sama Bapak gitu. Nah, jadi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait mini penelitian kami dengan judul Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah selain dari pajak. Dan melalui obrolan ini kami ingin menggali secara langsung bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan PAD non pajak, mulai dari retribusi daerah, pemanfaatan aset, hingga pengelolaan potensi unggulan seperti sektor perkebunan dan perikanan. Tentunya kami sangat merasa senang dan terhormat karena bisa berdiskusi langsung dengan Bapak, dan kami berharap semoga obrolan ini bisa memberikan banyak insight khususnya bagi kami sebagai mahasiswa. Sebelumnya Pak, kami izin untuk merekam suara agar nanti kami memiliki bukti dokumentasi rekamannya dan pada saat pelaporan tidak ada kesalahan. Udah ya? Udah. Oke, baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang akan dibahas oleh rekan kami Zakiatul Wardah. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya Pak. Seperti yang kita ketahui kan Indragiri Hilir ini dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa ya kan Pak. Aktivitas jual belinya juga sangat lumayan ramai di pasar-pasar tradisional. Nah, kalau kita bicara pendapatan asli daerah non pajak sendiri nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengelolaan retribusi daerah kita ini, terutama retribusi pasarnya? Apakah sudah efektif atau belum saat ini? Pertamanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa ya dari jurusan akuntansi ya. Iya. Diskusi-diskusi ini perlu juga kita sering, terutama kami supaya banyak dapat masukan ya dari pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Memang sama-sama kita ketahui dulu tentang Undang-Undang Pajak Retribusi Daerah diatur tentang Undang-Undang Nomor 18 kalau salah. Tapi diganti dengan Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2021 kalau salah. Nah, seiring dengan itu, apalagi ditambah kejadian hari ini, dikatakan suatu daerah itu mandiri APBD-nya apabila PAD-nya bisa lebih besar daripada dana transfer, baik dana transfer dari pusat maupun dari daerah. Nah, hari ini kita berbanding terbalik. Dari APBD kita kurang lebih 2 triliun, itu PAD kita kurang lebih baru sekitar 300 miliar. Sehingga kalau mau dikatakan mandiri, berarti PAD kita itu harus sudah lebih 1 triliun. Nah, PAD ini ada 2 macam. Baik bersumber dari pajak maupun retribusi daerah. Yeah. Pajak itu aturan yang sifatnya memaksa. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi ini ada dulu pelayanan, baru kita cerita tentang retribusi. Nah, terkait dengan ini, memang kami hari ini berusaha untuk meningkatkan PAD, terutama dari sektor retribusi, karena pajak itu ada unsur paksaan. Tapi kalau retribusi itu harus ada dulu pelayanan. Nah, untuk itu memang hari ini seperti kita ketahui PAD kita ini terus terang yang bersumber dari dana retribusi itu belum optimal. Contoh tadi seperti ditanyakan tadi PAD tentang pengelolaan pasar. Kalau dilihat orang jualan lapak pinggir jalan pun hampir dikatakan jadikan pasar. Tapi tidak seperti itu. Dan sana tidak melarang siapa juga ingin berjualan atau mencari rezeki. Tapi pemerintah wajib memfasilitasi di mana kira-kira tempat yang layak untuk orang berjualan. Nah, kalau kita lihat beberapa pasar kita ini hampir dikatakan tidak representatif ya. Pasar Terapung. Dulu saya mindahkan pasar tuh. Waktu saya kata pertama pegawai dari sini di pasar. Saya tinggalkan lah, terbakar. Kasihan, kemarin catatan untuk sementara ada 313 lapak. Begitu juga pasar ikan, katanya pasarnya sementara. Sampai hari ini beberapa tahun. Akhirnya memakan badan jalan. Sepanjang jalan Sidarto mulai dari Becukai sampai ke Masjid Al-Huda. Nah, insya Allah kita akan upayakan bagaimana tahun depan, tahun 2026 ini bisa kita bangunkan pasar yang representatif dan layak untuk
orang berjualan di sana. Kalau di pasar terapung itu ada pasar basah, ada pasar kering. Kita bangunkan, baru kita cerita retribusi. Kalau pemerintah tak pernah menyiapkan tempatnya, mau ngomong retribusi rasanya tak layak seperti itu. Karena harus ada pelayanan dulu, maksudnya kita siapkan fasilitas dan lain sebagainya. Hari ini hampir dikatakan pasar meo, pasar terapung, pasar pagi, pasar kayu jati yang khusus dalam kota Tembilahan. Tempatnya tuh kalau kita lihat lah, selepel 3 kabupaten sebenarnya tak pantas disebut pasar. Cuman tempatnya ada. Nah untuk itu kita pelan-pelan mencoba untuk menata bagaimana pasar ini layak untuk di tempat pedagang. Baru kita cerita retribusi. Karena memang kalau kita lihat hari ini dari sumber pendapatan kita di pasar, saya pikir itu belum optimal. Masyarakat kita ini terutama yang berkaitan dengan pasar, selagi ada tempat dan memang mereka suka di tempat itu, mereka akan berusaha untuk berjualan. Karena masyarakat kita suka berjualan dan suka pula untuk berbelanja. Jadi pasar itu bilangnya ada pasar terapung, pasar pagi, pasar kayu jati, pasar Dayang Suri, pasar Sungai Salak, pasar Teluk Pinang, ada beberapa macam pasar lah. Tapi kalau kita lihat di depan mata di sini, pasar terapung, pasar pagi, pasar kayu jati, dan pasar Dayang Suri. Kita kasih gambaran lah ya. Sehingga hari ini kalaupun ada pendapatan dari retribusi, karena pemerintah tempat menyiapkan tempat untuk itu, saya pikir belum optimal. Sebagai gambaran, macam pasar terapung itu targetnya 206 miliar, tapi realisasi baru 59 miliar. Berarti kan untuk mencapai 50%-nya tak mampu. Karena syarat untuk mencapai target itu, pertama dia harus punya data. Kalau tak ada data, berapa orang berjualan, berapa lapak yang kita siapkan, berapa peta, ibarat itu kita kan tak tahu. Tapi kalau memang ada tempatnya, disiapkan misalnya, ternyata meja di pasar ikan misalnya ada 200. Nah menurut Perda itu apa aja yang wajib kita pungut retribusi itu? Nah, mungkin ada aja kategori retribusi kebersihan di situ supaya sampahnya bisa kita tata. Itu sewanya tuh. Tapi karena pemerintah hari ini merasakan bebas berjualan, sehingga kita untuk memungut itu pun agak tak pantas juga kita memungut kalau layanannya tidak ada. Nah apalagi target tadi saya lihat untuk tahun 2025 targetnya pasar terapung itu 206 miliar. 206 miliar itu saya ingin tahu juga sebenarnya berapa jumlah peta yang ada di dalam. Pasar basah maupun pasar kering. Maksudnya pasar basah itu orang jual ikan, pasar kering ada jual sayur, jual cabai dan lain sebagainya, jual bumbu dan sebagainya. Apalagi kondisi kebakaran hari ini, berarti kita kan stagnan akhirnya. Jadi apa realisasi hari ini mungkin tidak bisa lagi kita pungut karena mereka berjualan dari pinggir jalan. Kecuali nanti dah kita bangun tahun depan, insya Allah sebelum pindah kita kumpulkan ke bersosialisasi apa-apa hak dan kewajiban pedagang. Jika kita ingin di situ terjadilah timbal balik, pemerintah sudah menyiapkan, berarti ada kompensasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi yang memang selama ini masyarakat siapkan untuk itu. Mungkin itu gambarannya. Ya. Kalau berbicara pengawasan sendiri Pak, mengingat daerah kita ini kan banyak jalur sungainya nih Pak. Bagaimana pemerintah melakukan pengolahan retribusi itu supaya berjalan sesuai tetap terkontrol dan seperti resiko-resiko kebocorannya itu bisa dihindari gitu Pak? Saya pikir pengawasan sangat penting. Jadi pengawasan itu misalnya kawan-kawan misalnya tugas di pasar itu berarti dinas perindak ya yang membawahi itu. Nah itu perlu ada satgas juga termasuk ada pengawasannya harus berlapis. Karena tidak tertutup kemungkinan juga nanti pertama hari ini kan harus ada target. Saya inginnya hari ini pemerintah berbicara sedikit bagaimana kerjanya kalaupun tidak profesional adalah rencana ingin profesional. Biasanya hari ini duit untuk turun itu kan dikasih uang jalannya. Kalau ibarat kami turun ke daerah ada SPT-nya sehingga ada uang SPT-nya. Saya ingin hari ini belajar bicara tentang bagaimana misalnya macam hukum ekonomi. Duit yang dikeluarkan itu imbang tak duit yang didapat. SPPD tiap hari. Ternyata duitnya syarat melepas syarat aja turun ke lapangan ternyata tidak ada. Makanya harus bicara tentang potensi dulu. Kalau udah bicara tentang potensi sehingga bisa matok satu hari sudah dapat sekian. Maksudnya bukan memaksa masyarakat, tapi dari fasilitas yang kita siapkan itu ada kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tentang pelayanan kita. Nah, sehingga kebocoran ini kalau sudah ada target, saya pikir susah juga bicara tentang kebocoran. Tapi kalau hari ini bisa saja ada nanti peta-peta atau kios yang selama ini tidak di luar pantauan kita, mungkin ada orang tertentu, entah pegawai kita dan sebagainya yang memungut bentuk-bentuk retribusi dan sebagainya. Dan itu tak terkontrol. Sehingga tidak tertutup kemungkinan kebocoran ini banyak terjadi dari segala jenis macam, terutama kaitan dengan retribusi. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Yang lain lagi ada yang mau tanya?
Tadi kan kita berbicara tentang penarikan retribusi itu kan Pak. Penarikan retribusi itu sebenarnya memang ada dari kewenangan Pemkab sekitar atau memang individu lain gitu? Sebenarnya pajak retribusi itu kan ada payung hukumnya undang-undang. Iya. Undang-undang kita buatlah biasanya inisiatif buat peraturan daerah. Nanti dari peraturan daerah itu buat lagi petunjuk teknisnya dalam bentuk peraturan bupati. Harus ada payung hukumnya. Kalau dia ada payung hukumnya itu pungutan ilegal. Kalaupun duitnya resmi masuk kas daerah, kalau tidak ada payung hukumnya jadi masalah. Jadi semua yang kita buat hari ini di pemerintahan ini harus ada payung hukumnya. Tidak bisa, ini pungut-pungut. Karena tidak semua kewenangan itu milik pemerintah kabupaten. Contoh, yang di dalam undang-undang HKPD itu ada jelas perbandingan. Ini kewenangan pusat, ini kewenangan kabupaten, provinsi, ini kewenangan kabupaten. Sehingga kita sudah punya kepentingannya masing-masing. Kalau punya kewenangan kabupaten secara optimal silahkan lakukan itu. Contoh, mana kewenangan provinsi? Saya pajak kendaraan, itu kewenangan provinsi, kita tidak bisa. Paling-paling saya menghimbau, terutama untuk plat merah, agar pajak jangan sampai tak bayar. Kenapa? Dari pembayaran pajak itu nanti ada bagi hasilnya, berapa pusat, berapa provinsi, berapa kabupaten, sehingga kita bisa ngitung. Makanya kalau ada perendaran misalnya plat merah tak bayar, samping provinsi dirugikan, kabupaten sendiri juga dirugikan. Belum lagi Loregia bisa aja ditangkap nanti karena tak taat tentang pajak tadi. Nah, gitu juga retribusi. Jadi kewenangan kita akan optimalkan. Karena saya lihat banyak potensi kita dengan luasan wilayah, jumlah penduduk semuanya ini sangat besar. Sehingga saya dalam peningkatan PHD ya, tahun 2006 saya sampai ya, saya naikkan 30 miliar. Serah kalau pilih di mana-mana. Hitungan saya dapat itu. Kalau betul-betul mau kerja. Tapi kalau tak mau kerja, 1 miliar pun payah. Ya. Selanjutnya dari pertanyaan rekan kami Tasya Azahra. Baik Bapak izin, jadi begini Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa di retribusi itu belum optimal ya Pak. Tapi kan selain di retribusi yang udah dibahas tadi itu, di Inil ini juga punya aset-aset daerah. Ya. Kayak misalnya pelabuhan, pasar dan sebagainya. Nah, tapi kadang di masyarakat itu sering beranggapan kalau aset-aset ini belum berkontribusi optimal gitu di dalam pendapatan asli daerah. Apalagi baru-baru ini pemerintah daerah juga sempat mengadakan lelang aset ya Pak ya? Ya. Yang kebetulan Bapak tinjau secara langsung. Ya, kemarin jadi di lapangan dekat Perpustakaan ya. Iya, dekat. Multies ya. Jadi menurut Bapak sejauh mana sih sebenarnya aset-aset ini udah dimanfaatkan gitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pak? Lalu bagaimana peran BUMD sendiri agar pengelolaan aset ini benar-benar mendukung pendapatan asli daerah di ini ya? Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang pengelolaan aset daerah ini secara kasat mata kita semua bisa melihat beberapa contoh bangunan, baik bangunan maupun juga lokasi tempat strategis itu disewa orang lain. Nah, contoh kalau kita pulang dari rumah bupati kan di samping Perindak tuh simpang Jana Tebana itu kan tanah Pemda. Ramai itu sampai malam orang jualan. Nah ini kan kita harus hitung berapa sebenarnya. Apakah kita siapkan fasilitas itu, mungkin siapkan macam box untuk jualan atau meja-meja sehingga orang bisa sewa satu hari berapa, apakah per hari, per bulan dan sebagainya atau per tahun. Termasuk juga hampir semua kantor punya kantin. Kantin itu bayar seharusnya karena aturannya memang seperti itu. Karena menyewa fasilitas milik pemerintah. Masuk tadi lelang tuh karena kita pakai KPKNR dihitung pakai yang presale berapa nilainya. Kan namanya lelang, bisa aja orang beli lebih mahal daripada itu. Nah, jadi itu langsung duitnya juga setor ke kas daerah. Bahkan kita kemarin seperti lelang itu menyampaikan. Masa terjadi lelang si A menang, itu jangan dulu dikasihkan surat menyuratnya, langsung balik nama. Karena kalau tak balik nama, platnya masih merah, pemerintah yang bayar. Orang yang pakai bayar pajaknya murah. Nah kita ingin karena pada saat dilelang langsung dibalik nama kan, bayar sesuai dengan berapa nilai lelangnya, baru dikembalikan. Jadi lelang ini banyak manfaatnya. Pertama, rata-rata kendaraan itu memang tidak layak lagi untuk operasional. Atau operasionalnya lebih besar pada manfaat dipakai. Jadi tiap minggu masuk bengkel. Untuk apa kita pertahankan itu? Nah, jadi yang kedua, kita tidak tahu nih kendaraannya selama ini di mana operasional. Pada saat saya masuk, saya kumpulkan seluruh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4.
masih banyak lagi sepeda sepeda motor itu, ada 700 lebih lagi sepeda motor yang tak jelas kemana ujung pangkal. Aneh sebenarnya. Kenapa? Misalnya unisi ada, kami pinjam pakai kan ada 10 kendaraan, itu tugas rektor cari siapa yang pakai. Begitu juga di dinas, harusnya kepala dinas tanggung jawab. Makanya kemarin banyak kendaraan yang tidak bisa menerangkan kendaraannya mana, kendaraannya jangan dikembalikan. Jadi harus merasakan semuanya, termasuk kepala dinas ini tidak boleh. Makanya ini saya ingin mengajak terutama kepada pajak plat merah ya. Pada saat kita memakai itu terkait biasanya dengan jabatan. Saya bupati ada kendaraan dinas, kepala dinas ada juga. Pada saat memakai itu kita merawatnya sama seperti milik pribadi. Ini bentang plat merah, bu panas bu hujan, nah, tidak juga seperti itu. Akhirnya kita lihat sayang rasanya. Belum lagi kendaraan plat merah tuh kadang-kadang bukan pegawai pun bisa pakai. Iya, disalahgunakan. Belum lagi kendaraan plat merah tuh ada yang tak pakai plat, sengaja dikaburkan. Banyak. Saya tak perlu memberi contoh. Nah, kalau dulu waktu saya jadi pegawai, tak semua orang bisa pakai kendaraan plat merah tuh. Kalau dulu kasih kendaraan plat merah tuh macam pejabat besar walaupun kita anak buah. Nah, kalau sekarang enggak, pegawai honor pun bisa pakai plat merah. Ini bentuk keprihatinan kita juga. Kita ingin, belum lagi nanti bayar pajaknya. Mereka kadang-kadang tak taat juga bayar pajak. Termasuk kalau tak dihimbau nih, plat merah pimpinan sekelas eselon 2 ada yang mungkin tak sengaja tidak. Ada pajaknya mati. Malu kita. Apalagi lepel-lepel dan lain. Nah, terkait aset-aset tadi kita sampaikan. Setiap transaksi itu kita tidak sendiri menentukan nilainya. Baik sewa maupun lain sebagainya. Itu semuanya pakai KPKNL dinilai berapa layak juga disewa. Dari situlah. Sebenarnya dari perhitungan KPKNL itu kita bisa melebihi dari atas itu. Kita kan bisa punya hitungan sendiri. Tapi jangan mengandalkan KPKNL misalnya sewanya 10 juta setahun memang 10 juta betul sewa kan. Betul kan bisa lebih dari itu kita nilai. Dan selagi yang menyewanya mau, apalagi tempatnya mungkin strategis, silahkan aja. Sewa tanah boleh, sewa bangunan boleh, termasuk fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, keterlibatan BUMD memang hari ini saya masuk ini, dulu katanya ada kick masalah kelapa, tapi tak jalan. Kita bilang kalau tak jalan tak salah. Saya ingin ada bentuk BUMD kita. Kita ingin bentuk BUMD itu bukan karena apa tuh kompensasi, mungkin itu tim sukses saya tak mau seperti itu. Kalau hari ini saya buat BUMD itu memang harus kerja yang profesional dan jelas harus menguntungkan. Itu tidak menyusul ke APBD. Kita lagi susah. Kenapa harus paksakan bentuk itu, harus kita bayar gaji sekian-sekian. Kalau cerita gaji itu menurut hitungan kita, bahwa itu menguntungkan, baru kita berani gaji. Kalau kira mencari makan bulan itu dosa lagi. Sayang duit masyarakat itu. Ya. Oh, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Tapi kalau boleh saya lanjut dikit Pak. Kalau melihat kondisi sekarang menurut Bapak, sektor mana nih Pak yang paling berpotensi untuk dikembangkan melalui BUMD? Kalau saya lihat beberapa nih, saya kan 10 bulan lah baru ya. 10 bulan jadi bupati, banyak potensinya. Contoh, pelabuhan kita. Pelabuhan tuh Roro sudah berdiri di situ. Roro. Di situ saya beberapa hari lalu sudah ekspos juga akan ada investor pihak ketiga ingin mau persoalan kontainer di situ. Belum lagi nanti di situ juga akan jadi kawasan industri juga nanti. Nah, alhamdulillah sejak kita mana-mana ya mencari informasi begitu juga mencari sumber APBD yang berasal dari pusat. Alhamdulillah banyak juga di dalam waktu dekat ini ada 2 investor, ada yang dari Thailand, ada dari Cina ingin berinvestasi di sini. Ini menunjukkan potensi. Dan yang kedua, masalah pelabuhan. Pelabuhan itu saya malah berusaha bagaimana secepatnya seluruh bongkar muat di pasar tuh pindahkan ke situ. Sehingga terjadi nanti di situ kegiatan-kegiatan sifatnya untuk mendukung ekonomi kita. Kalau bongkar muat situ otomatis gudang kita bisa disewa. Jadi bongkar muat sembako lah, datang beras, datang gula, tepung dari luar. Situ silahkan dulu masuk ke gudang kita, sambil nanti mungkin para pengusaha kita mungkin baru kayak mobil angkutan seperti L300 silahkan mereka angkat ke gudang. Begitu juga yang lain. Pada saat terjadi sandar sana mungkin ada pendapatan kita. Nanti kita koordinasi dengan KSOP atau sebandar. Setiap bersandar kapal tuh ada tak berapa untuk yang kewajiban terhadap bandar atau mah? Tentu ada juga data pendapatan kita dari sandar tersebut. Nah, begitu juga kontainer tadi. Kontainer kita nanti Roro mau jalan. Sebenarnya banyak potensi. Makanya nanti
salah satu nanti bukan UMD tapi anak perusahaan macam dari KIK itu kan tak aktif lagi. Iya. Jadi nanti ada holding company di bawahnya yang khusus mungkin mengelola masalah pelabuhan. Jadi kita ingin seperti itu. Jadi yang jelas kalau memang seandainya misalnya nanti kita kan ada juga hilirisasi kelapa. Ternyata kita bantu oleh pemerintah membuat pabrik, misalnya entah pabrik pengolah sabut ke apa semuanya. Dari situ nanti mungkin bisa itu nanti baru mengelola orang-orang yang tahu dan paham tentang kerja seperti itu. Tidak bisa karena ini keluarga A, keluarga B, tidak bisa seperti itu. Kita hari ini susah, tapi bukan berarti menyusahkan pula masyarakat. Kita bisa mengatasi persoalan itu, tapi kita tidak ada menyusahkan masyarakat. Malah kalau bisa kita ciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat bisa bekerja dari usaha-usaha yang kita buka tadi. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siva Ramadhani. Langsung saja Pak, kalau kita bicara soal Indragiri Hilir, orang-orang itu pasti langsung mengingat tentang kelapa, lalu perikanan dan juga wilayah pesisir kita yang juga cukup luas. Tetapi di lapangan potensi ini masih banyak dijual secara mentah dan belum dapat diolah secara maksimal. Menurut Bapak, bagaimana strategi dari pemerintah daerah membangun kerjasama dengan pihak swasta dan pelaku usaha lokal agar potensi ini tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan PAD non pajak kita, dan juga apa saja tantangan terbesarnya? Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini memang potensi ini banyak orang bilang sangat besar. Tapi kita sendiri kalau kita bisa diam di sini, kita tak tahu tentang kebesaran potensi itu, ya akhirnya kita nggak angin lalu aja. Makanya hari ini saya, walaupun saya sampaikan tadi baru 10 bulan, saya lihat besar potensi kita. Pertama mungkin potensi tadi hasil perkebunan kelapa. Selama ini kelapa, apalagi hari ini kelapa bulat dah cukup bagus, harga stabil lah ya. Iya. Tidak terjadi penurunan macam dulu ada sampai di bawah Rp1.000. Ya. Karena memang permintaan baik. Dan kelapanya hari ini menjadi idola baik dari pemerintah pusat termasuk kita sendiri. Makanya hari ini ada program dari pemerintah pusat, program tentang hilirisasi kelapa. Kenapa ini baru pemerintah pusat pikirkan sekarang? Akhirnya kita bertanya gitu, dulu-dulunya kenapa? Nah, ternyata hari ini baru pemerintah sadar bahwa kelapa itu penting. Sejak banyak permintaan dari luar, terutama kemarin permintaan dari Cina. Di Cina tuh informasi harga kelapa itu bisa sampai 15.000 per butir. Bahkan ada yang menginformasikan sampai 30. Ini kan peluang sangat besar ini. Bagus, sehingga harga pun pelan-pelan kelapa. Permintaan dari Thailand juga cukup banyak. Dari luar negeri. Karena kelapa kita ini selain tiap hari, karena ini setelah yang hari ini membuat laporan, maksudnya hilirisasi kelapa itu baru satu grup perusahaan, yaitu grup Sambu. Jadi terima kasih ya ke Sambu. Iya. Karena Sambu sudah memproses hilirisasi jauh-jauh hari pada saat pemerintah belum memikirkannya, dia sudah berpikir. Dari kelapa itu dulu namanya minyak goreng 2 sapi, buat kara, apalagi Nata de koko. apa nata de koko, itu minum hidrokoko dan lain sebagainya. Banyak turunnya sampai buat susu dan lain sebagainya. Nah ini kan orientasinya ekspor. Walaupun ada juga lah di supermarket ada. Kalau dulu susah carinya tuh. Iya. Alhamdulillah ada. Kelapa naik, harga permintaan banyak. Sehingga waktu itu setiap hari kelapa kita ini, saya nggak tahu jumlah volumenya berapa. Tiap hari bawa batu pahat. Selain Sambu, bawa batu pahat. Dan sampai batu pahat, naikkan dalam truk, bawa ke Thailand. Thailand buat pabrik. Jadi kemarin orang Thailandnya datang sini. Dia kan mau produksi jenis macam-macam minuman yang diekspor keluar negeri. Saya sampaikan, sampai kapan kalian membeli kelapa kami lewat batu pahat? Kalau nanti ada orang buat pabrik di Nil nih, misalnya hasil produksi kelapa kita 5 juta butir, Sambu perlu berapa? Misalnya Sambu perlu 2 juta, berarti ada 3 juta. Ternyata nanti buka lain perlu kelapa yang mungkin 2 juta sampai 3 juta. Saya akan buat surat ke Menteri Perdagangan. Tolong kelapa jangan lagi diekspor. Kami perlu di dalam negeri, terutama untuk daerah kita. Dapat saya buat gitu. Kalau orang buat pabrik di sini, otomatis lapangan kerja terbuka, ekonomi masyarakat meningkat, dan lain sebagainya. Nah ini contoh kelapa. Makanya kemarin kan keinginan pemerintah, kita sendiri pemerintah pusat dibantu untuk membuat hilirisasi kelapa. Seperti hari ini, sambut hampir dikatakan kita jadikan limbah. Dibuang mana-mana. Padahal itu potensi. Di tempat lain di Jawa Barat, Jawa Timur, Tengah dan semuanya termasuk Lampung, itu mereka sudah ngolah sabut menjadi ada yang bentuk kokopit, kokopiber, bahkan menjadi untuk permintaan luar negeri seperti Spanyol, Belanda, Vietnam, Korea dan sebagainya.
Mereka membangun jalan itu tidak lagi pakai geotek dalam bentuk plastik, tapi dalam bentuk sabut yang dianyam macam gesek kaki, tapi itulah dihamparkan ke jalan. Nah, harganya juga mahal. Nah, kenapa? Kan di dalam kuliah itu ada dalam ekonomi itu teori Alfred Weber ya, membangun perusahaan itu, pabrik itu apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Nah, kalau ini kan lebih bagus dekat dengan bahan baku. Kenapa? Karena bawa sabut itu keluar jauh, 1 ton mungkin lindung lah. Tapi kalau di sini dibuat kokopit ber, harganya pun naik, kita kemas, baru diolah lagi, itu dikirim, itu harganya dah jauh berlipat. Nah, itu sangat penting buat kita. Sehingga kali ini harganya naik, kebun masyarakat semangat berkebun, sehingga perbaikan kebun kalau dari dulunya jarang pemerintah bantu. Mereka mau bangun sendiri, karena ya, hitungan mereka ada untungnya harga sekian. Makanya alangkah lebih bagus kita mengimbau juga Menteri Pertanian, tolong buatkan standarisasi minimal harga kelapa per butir itu berapa. Jadi nanti kalau dari Menteri Pertanian buat harga kelapa minimal 5.000, akan kita ikuti di sini ya, buat peraturan bupati harga kelapa minimal 5.000, lebih boleh, di bawah itu tak boleh. Dan kita buat pengumuman nanti sehingga ada keyakinan dari masyarakat yang berkebun kelapa. Saya punya kebun kelapa ini berapa baris? Saya 10 baris. Dari 10 baris itu saya mau hasil kelapa berapa 3 bulan sekali. Saya dihitung dengan harga kelapa 5.000, berapa pendapatan saya 3 bulan sekali? Mampu tak saya menguliakan anak saya? Mampu tak anak saya sekolah? Harus ada hitungan gitu. Tidak, ini kan tidak ada kepastian. Per saat mereka panen harga kelapa murah. Sehingga untuk makan pun susah, apalagi untuk nyekolahkan. Gitu. Termasuk yang lain-lain. Pinang kita banyak. Hari ini kita mulai pabrik kita buat untuk pengopenan pinang. Pinang tuh kalau saya berpikir kelapa untuk bawa apa, pinang untuk ibu. Kalau saya lihat di kampung-kampung tuh banyak begitu datang rumah, saya kira kemarin apa tuh salah pondok. Nah, jadi kalau ibu tuh ke pasar 2 aja. Kalau harga pinang mahal dia ke pasar beli emas. Kalau harga pinang murah mereka ke pasar jual emas. Sehingga kalau misalnya dia punya kelapa, kebun pinang itu untuk tabungan ibu. Masuk potensi lain, termasuk lahan pertanian. Hari ini kita buka juga jenis lahan tanam padi. Dulu kita di lumbung operas, seperti Purwakiga. Habis itu kita rata-rata beras semuanya masuk dari Sumatera Barat, dari Solo dan lain sebagainya, Anak Daro dan sebagainya. Tapi hari ini setelah kita punya potensi ya, hampir 70.000 hektar, kita optimalkan kemarin melalui program potensi lahan, kita tanam tadi 10.000 hektar. Kalau dengan asumsi per hektar itu bisa menghasilkan 4 ton aja, kalikan 10.000 berapa banyak gabah ini hasilkan. Atau kita dari gabah itu kita jadikan beras berapa penyesuaiannya, kita harus tahu kan. Itu dengan asumsi kalau 1 tahun 1 kali. Kalau setahun dapat menghasilkan tanam padi 3 kali aja, 2 kali lah itu, otomatis 1 hektar itu bisa jadi 8. Itu kalau tanpa pupuk. Kalau kita kasih pupuk per hektar, bisa aja 1 hektar tuh per panen bisa 8 ton. Ini pemerintah juga harus fokus yang memperhatikan, sehingga nanti ketahanan pangannya bagus sesuai dengan program pemerintah. Sehingga kalau ini jalan, sayur jalan, tanah kita disubur. MBG, SPPG itu tak perlu datangkan beras dari luar, datangkan ayam dari luar, sayur dari luar. Ini potensi meningkatkan pendapatan. Kalau masyarakat baca itu, asal ada tanah kosong bisa nanam cabai, pakai pelibek ke apa, bisa nanam pakai ubi ke apa, sayuran jagung dan sebagainya. Sebenarnya ini tergantung kita membacanya. Nah, ini image masyarakat harus dirubah. Jalan lagi dah. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, hal apa yang paling perlu menjadi perhatian bersama ke depan agar pengelola potensi Inhill ini bisa lebih optimal dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah? Oke, saya pikir seperti saya sampaikan tadi, saya hari ini mencoba menarik hati terutama orang-orang yang berduit lah ya, kayak orang lokal, orang luar, maupun orang luar negeri. Bagaimana dengan potensi yang ada di tempat kita harus beritahukan ke orang ramai. Sehingga saya sebagai salah contoh, saya kemarin rapat di Wapenas. Rapat di Wapenas itu kan Maluku, Ambon, semuanya Almera, daerah penghasil kelapa. Saya dengar aja. Saya bilang kok banyak bantuan-bantuan buat pabrik apa semuanya, bantuan untuk perbaikan kebun. Banyaknya daerah wilayah timur kan. Sehingga saya tanyakan berapa produksi mereka. Mereka tak banyak. Kumpul semua itu mungkin lebih dari separuh kita. Jadi saya sampaikan bahwa saya punya masyarakat, punya produksi kelapa 5 juta butir per hari. Orangnya semua terkejut. Berarti kita sebagai daerah lumbung kelapa tuh orang banyak tak tahu. Ini kan perlu juga peran serta dari semua pihak. Bagaimana orang
kenal dengan Inhil, ternyata Inhil itu lumbung kelapa. Bukan tingkat nasional, bahkan tingkat dunia pun kita paling besar. Dengan luasan kebun kelapa kurang lebih 425.000 hektar, bukan sedikit-sedikit. Nah ini perlu kita optimalkan, kita kenalkan masyarakat sehingga orang berpikir, emang kalau bawa badan aja ke ini jauh, 7 jam sampai 8 jam dia bukan baru, apalagi buat duit. Bawa badannya sakit badan. Nah untuk itu kita coba bagaimana mereka tertarik berinvestasi di ini buat pabrik sehingga orang-orang kita bisa kerja. Kalau orang bisa kerja, harga pun bisa stabil karena permintaan banyak. Barang terbatas, otomatis siapa yang harganya jual beli lebih mahal mungkin di situ masyarakat. Jika terjadi persaingan ini, harga insya Allah stabil dan menguntungkan masyarakat. Nah, masyarakat dengan dibukanya pabrik ini orang bisa kerja. Tidak, sehingga tingkat pengangguran, apalagi tingkat pengangguran terus diskusi unemployment itu bisa kita tekan. Kalau ini terbuka, masyarakat kerja, pemerintah pun tinggal pelan-pelan memberikan fasilitas yang ada. Nah pemerintah bagaimana hadir di situ? Kita jaminkan kepada semua orang yang ingin berinvestasi di sini, tidak ada dipungut biaya apapun juga dalam urusan perizinan. Kalau ada harangan minta urus ya bupati itu langsung lapang uruskan izin. Apalagi hari ini perizinan itu semuanya sistem OSS. Klik di rumah aja bisa keluar. Iya. Yang asumsi persyaratnya lengkap. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik Pak. Tadi kan kita sudah membahas sebelumnya mengenai retribusi. Balik lagi ya Pak. Sekarang kan ini udah zamannya digitalisasi. Tapi kalau kita lihat di lapangan di Inhil khususnya itu penarikan retribusi seperti parkir tadi itu kan masih banyak dilakukan manual gitu. Bahkan juga penarikan retribusi pasar baik itu sewa kios maupun lapak tadi. Nah, jadi pertanyaan masih manual tadi oleh individu yang masih saya sering temui juga, dan itu bukan lewat sistem pemerintah. Nah, jadi Pak itu sebenarnya kebijakan Pemkab atau kewenangan pihak lain. Maksudnya kalau kewenangan pihak lain itu yang ilegal tadi gitu, apalagi kayak parkir kan kita banyak temui, misal penarikannya kalau dia secara legal kan ada berbentuk karcis gitu kan Pak. Nah, sedangkan ada juga juru parkir liar yang ketika kita datang dia tidak ada, nanti ketika kita pulang ada gitu tiba-tiba. Nah gitu Pak. Terima kasih. Jadi memang hari ini belajar dari kondisi alam saat itu terjadilah COVID. COVID itu kan kita ketemu antara orang-orang dikurangi. Nah, sementara kalau kita lihat banyak terjadi kebocoran itu jika pertemuan antara orang ke orang. Bisa berunding dan sebagainya. Makanya akhirnya saya waktu itu menjabat sebagai kepala dinas pendidikan Provinsi Riau, termasuk namanya apa tuh Samsat Direktur itu saya buat. Karena pada saat COVID itu orang mau bayar pajak gimana caranya? Seharusnya bayar pajak itu lewat cukup ATM aja atau lewat HP. Zaman sudah canggih, ngapain pertemuan orang ke orang? Iya benar. Nah jadi kita bayar pajak, misalnya justru diuntungkan masyarakat. Contoh bayar pajak tadi. Kalau jam kerja mungkin jam 3, tapi kalau hari kan jam 00. Oh tak sempat saya bayar pajak guys. Kantor udah tutup kan lewat pakai HP juga ya. Bisa dibawa bukti pembayaran supaya tak kena denda. Begitu juga. Contoh hari ini kalau manual itu Pak lawan terjadi kebocoran. Orang hari ini makanya kita hari ini minta semua OPD itu dibuatkan aplikasi memudahkan orang untuk bayar. Urusan izin aja pun sekarang harus seperti itu. Apalagi berkaitan dengan uang. Paling-paling kita mengingatkan, ini jatuh temponya jam sekian. Atau kita buat macam, kalau di kota-kota kita mau lewat di jalan tetap KFC, ada promo beli satu dapat 2. Nah, wing misalnya. Seharusnya buat itu juga, bukan bayarnya tak mahal. Jadi sama dengan Telkom aja. Jadi setelah orang pakai HP, terus masuk. Ajak kendaraan Anda atau PBB, rumah Anda tidak bayar, jatuh tempo tanggal sekian. Apalagi macam rumah makan. Rumah makan tuh kalau kita hitung berapa nih rumah makan satu hari mungkin beda. Oh saya Pak pendapatan saya paling 500.000 kan ya, nah sekian. Tapi kalau kita bantu alat hitung mesin kasih chip dari HP di rumah kita tahu berapa orang belajar ini. Karena yang bayar pajak itu kan bukan rumah makan, tapi masyarakat yang belanja kenakan misalnya PPN 10%, pajak makan minum. Ya kan dia cuma mengumumkan. Atau kalau tak mau kita dudukkan orang kita sini sudah bayar pajak dia langsung ambil duitnya. Nah semuanya aplikasi-aplikasi sifatnya membantu kita dan memudahkan orang bayar pajak. Prinsip orang bayar pajak nih, kalau dia mau bayar pajak aja, ini kurang, dia pulang belum tentu datang lagi mau bayar pajak. Karena kita sebenarnya harus jemput bola, memudahkan itu buatlah aplikasi-aplikasi. Orang dari rumah bisa bayar pajak, apa semua. Jadi itu sangat penting buat kita itu. Nah ini kan tergantung inovasi-inovasi. Gue pikir tak pejabat yang ada tuh.
Kita kasih kemudahannya belum tentu orang bayar pajak, apalagi kita susah kan. Mungkin dulu orang berprinsip kalau menyusahkan orang tua, orang minta bantu dapat duit. Sekarang tidak bisa zamannya lagi seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Niat Bapak membangun Inhil itu kan tentu baik, terutama untuk jajaran OPD sendiri. Menurut Bapak bagaimana sejauh ini mendukung Bapak gitu, baik dari segi visi misi Bapak untuk sukses? Saya 10 bulan ini saya jalani sudah. Saya berharap OPD itu, karena OPD itu tak punya visi misi. Visi misi itu cuma visi misi bupati dan wakil bupati. Mereka menyesuaikan. Saya visi misi kita untuk pertanian terpadu. Yang misalnya di SPU memang tidak ada kaitannya, tapi kan infrastruktur yang harus kita bangun. Nanti apa lagi perkebunan karena ketahanan pertanian terpadu, ya perkebunan yang di mana? Mungkin kebun masyarakat tadi dari 425.000 hektar, berapa kau punya rusak? Sehingga kita harus punya target. Saya menjabat maksimal 5 tahun, berumur panjang. Jadi setahun itu saya harus tahu berapa target saya minimal. Saya membangun yang kebunnya rusak dari tanggul berapa kilo. Sehingga kalau hari ini kurang, tahun depan mungkin harus ditambah karena targetnya harus sampai. Sehingga nanti dalam pembuatan laporan jawaban bupati itu jelas untuk pertanian macam dari padi berapa, untuk tantangan apa, itu juga nanti yang lain-lainnya. Sehingga saya pikir hari ini semuanya harus terukur. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini untuk mencapai itu OPD ini harus dipikir, tidak bisa lagi biasa gini Pak. Yang biasa itu belum tentu benar. Karena setiap orang selera lainnya, kinerjanya berbeda. Saya ini masalah dari pegawai negeri. Nah 11 kali jadi kepala dinas sudah. Jadi saya pikir saya paham lah. Saya tidak ingin banyak negara OPD. Kalau bisa OPD-nya berpikir. Kalau saya mau tahu ke pasar lewat jalan sini, mungkin dia tahu udah jalan. Nggak perlu lagi bertanya. Jadi hari ini saya mengangkat kasih jabatan amanah OPD ini, saya kasih waktu cuma 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan itu menurut hitungan saya tidak pantas, ya bagus mundur sendiri daripada saya mengundurkannya. Nah, tapi yang mau kerja, siapapun juga orang, latar belakang juga, kalau bagus dia kerja, karena tadi kerja kita ini berat hari ini. Hari ini tidak perlu lagi kerja penyitaan, hari ini orang memang bukti nyata yang penting. Kalau masyarakat sana apa tindakan langsung? Karena kita ingin membuat program tahun 2006 tuh, dari kegiatan 2005 kita tahu masyarakat tuh maunya ini. Sehingga tahun 2006 sudah kita antisipasi ya ini, begini. Walaupun tak bisa kita realisasikan 100%, karena tergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau lihat kondisi sekarang memang saya akui ya, SDM kita ini terbatas. Sehingga saya coba di lokasi mudah-mudahan orang mau berubah, karena setiap kerja pegawai ini kan itu juga. Berubah ada kita bagus, karena setiap orang punya keinginan untuk baik. Tapi kalau masih juga jalan stagnan, jangan salahkan kalau saya nanti ngangkat pejabat itu saya datangkan dari luar. Saya punya target ya harus apa yang saya kerjakan. Baik Pak, terakhir Pak, kalau boleh satu pesan singkat, apa harapan Bapak agar potensi besar di Inhil ini benar-benar berdampak ke peningkatan PAD sekaligus kesejahteraan masyarakat ke depannya? Mungkin pesan saya singkat aja, walaupun kondisi keuangan kita hari ini belum pernah mengalami sama seperti ini. Belum pernah ada pemotongan hari ini, dan rata-rata dari pusat maupun ada 364 miliar. Saya pikir, ya Allah, maksudnya dengan duit itu banyak yang harus kita buat. Sehingga saya memberikan hari itu, coba meminjam uang ke pusat dari itu. Kan banyak diskusi kemarin ya salah, karena belum pernah dilaksanakan, terjadi pro dan kontra. Saya pikir itu biasa ya, untuk bangun ini. Karena memang orang melihat, duit gue terlihat itu banyak. Tapi mereka nggak tahu macam mana medan kita, berapa luas wilayah kita. Kalau mungkin di sini kita yang paling luas di Riau nih. Betul. Yang bisa kita menjadikan hari ini 4 kabupaten. Kalau yang ada pemekaran kita mekarkan, tinggal bagi-bagi ini tak susah seperti ini. Ya untung mungkin di wilayah utaranya sana mungkin masyarakat lebih dekat mana berurusan, karena tak perlu lagi sampai ke Tebilan. Wilayah selatan juga seperti itu. Dan itu tidak akan jadi beban pemerintah Kabupaten Indragiri. Justru mengurangi beban Kabupaten Indragiri. Orang mau urusan kemudian dekat. Nah, jadi kita target hari ini salah satunya untuk mengejar ketinggalan kita, apalagi untuk mengejar supaya APBD Inhil mandiri. Memang harus optimalisasi PAD. Nah, optimalisasi PAD, jadi bagaimana posisi-posisi yang ada tuh kita tinggalkan, tapi tidak menambah beban kepada masyarakat. Maksudnya saya yakin banyak yang tercecer nih. Saya tadi bisa tahu jumlah
retribusi dengan jumlah bangun pasar, jumlahnya tahu jumlahnya sekian. Tapi kalau datanya tak ada, bagaimana kita mau tahu potensi? Contoh kendaraan tuh, saya tahu kendaraan itu 10, sehingga saya bisa pecah target maksimal. Saya pendapatan dari bayar pajak kendaraan 8. 2 itu mungkin orang yang di kebun nggak pernah keluar, mungkin bayar pajak. Nggak bisa harus target berapa pajak misalnya kalau kayak di provinsi ya, berapa jumlah kendaraan, pajak kendaraan 12, mana masuk akal, kendaraannya 10. Jadi kita semuanya targetnya harus terukur. Nah, untuk itu saya ingin meninggalkan PAD tapi tanpa membebani masyarakat, terutama dalam rangka untuk menambah beban lagi. Masyarakat sudah susah, kalau bisa kita kasih kemudahan. Banyak potensi kita perusahaan-perusahaan banyak ini, Pak BEP. Kalau bisa kita hitung ulang, benar tak? Misalnya Pak, tanah semeter sini berapa? Nah kita tinggal pakai persa, kumpul ke RT berapa tanah sini semeter? Berapa jumlah kendaraannya? Kalau dapat, tidak mesti harus NJOP-nya kita naikkan. Mungkin pelan-pelan kan ya. Kenapa saya kita naikkan itu sesuai angka yang diundang, tapi kan kejut juga masyarakat. Apalagi nanti ini bayar pajak, bayar tak seperti itu. Kalau bisa ini kasih kemudahan orang lain, kalau bisa. Kalau saya tak berani juga nyanyikan dulu pajak ini kata orang agak militan. Jadi kalau bilang pada saat kita meningkatkan PAD supaya kita bisa dikatakan mandiri itu tanpa menjadi beban masyarakat. Seperti apa terjadi salah satu terkait naikkan NJOP sekian ratus persen masyarakat terbuka demo lagi. Emang yang naik NJOP itu mungkin orang berduit aja yang naik, tapi yang masyarakat bawah termasuk ikut juga ternaik. Iya. Yang perlu kita pikirkan, perlu ulang lah. Belum kita penting yang tercecer tadi yang tak pernah bayar pajak itu yang kita kejar. Ya ada sedikit merasa. Sebenarnya saya pikir tak susah lah. Contoh BBB. Tak mungkin kalau desa tak tahu di kampung siapa yang punya tanah. Ya. Kalau ada yang tak punya tanah, tanya aku mungkin di desa buat nama dia buat tanah. Nah ini target ini misalnya ternyata situ targetnya misalnya 10 juta dengan mengasumsikan semua kebun dengan luasan sekian itu sudah ada pemilik tanah. Ternyata dari 10 juta itu baru transaksi 5 juta. Wah, itu kalau bisa kita buat peraturan ADD-nya perlu kita transaksikan 50% aja. Dan ada rasa tanggung jawab untuk hubungan ini kan membantu. Sebagai salah satu contoh aja. Baik, itu saja. Yang berikutnya mungkin saya berharap diskusi seperti ini bukan hanya masalah retribusi, yang lain bidang apa aja boleh. Bahkan kami ingin hari ini akhir tahun ini kalau bisa kita buat refleksi pembangunan hilir setiap tahun. Kalau bisa juga saya inginnya mahasiswa itu ya tantang ya kita bedah BPD setiap tahun. Setahun mungkin. Ya tidak ada ini apa ya kami yang bedah. Dalam refleksi ini pun saya ingin menunjukkan, oh ternyata jalan rusak, kondisi mantap berapa persen, rusak sedang berapa, rusak parah berapa. Dengan adanya kita menurunkan dana, kita baik jalan, sehingga ada peningkatan jalan kondisi baik, mantap, ya ini kurang. Sehingga realisasinya seperti apa? Begitu juga sektor lain, pertanian seperti apa, perkebunan seperti apa, rumah sekolah rusak berapa banyak, yang dah dibaiki berapa. Sehingga setiap tahun itu progresnya apa. Dan ini kita undang seluruh kita ekspos LSM mahasiswa masyarakat boleh tanya. Sehingga di situ kelihatan OPD mana yang kinerjanya bagus. Iya. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami. Dari obrolan ini tentunya kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya dan tantangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan PAD khususnya dari sektor non-pajak. Semoga wawancara ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami sebagai mahasiswa dan juga memberikan manfaat bagi pengembangan daerah Indragiri Hilir ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada om-om, abang-abang semuanya. Dan kami juga meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu dari tutur kata dan perlakuan yang lain mungkin kurang sopan, dan jika selama wawancara ini ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2